Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about simple present tense. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi simple present tense. Materi ini merupakan materi tambahan dan juga bisa dibilang sebagai materi kelanjutan dari chapter 1 talking about self. Di dalam materi simple present tense ini yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Poin yang pertama adalah definition atau definisi, kemudian yang kedua function, fungsi dari simple present tense, dan yang terakhir adalah structure ataupun rumus yang digunakan di dalam simple present tense di sini. Yang pertama adalah definition atau definisi dari simple present tense itu seperti apa? Simple present tense adalah kalimat yang menunjukkan pada pernyataan umum atau kegiatan rutin dan berulang-ulang dilakukan. Selanjutnya untuk function atau fungsi dari simple present tense itu seperti apa? Fungsinya adalah yang pertama adalah habit, digunakan untuk kebiasaan. Contohnya, he drinks tea at breakfast. Dia minum teh pada sarapan atau pada makan pagi. Kemudian fungsi yang kedua adalah repeated action, kegiatan yang berulang-ulang atau kejadian yang berulang-ulang. Contohnya, she goes to Solo every month. Dia pergi ke Solo setiap bulan. Jadi, dia berulang-ulang pergi ke Solo setiap bulan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah general truth, kebenaran umum. Contohnya, water freezes at 0 degrees. Air itu membeku pada 0 derajat. Kemudian fungsi berikutnya adalah instruction or direction, digunakan untuk instruksi ataupun petunjuk. Contohnya, open the door, bukalah pintu. Open the window, bukalah jendela, dan yang lain. Kemudian fungsi berikutnya adalah schedule event in the near future. Ada sebuah kejadian yang dijadwalkan dalam waktu dekat ataupun jadwal yang dekat. Contohnya, the school start at 8 o'clock. Sekolah itu mulai pada jam 8. Jadi, sekolah itu dimulai atau jadwal sekolah berawal atau berlangsung itu dimulai dari jam 8. Fungsi yang terakhir adalah to express future time after some conjunction, after, when, before, as soon as, until. Jadi untuk mengungkapkan waktu yang akan datang setelah beberapa konjungsi, beberapa kata after, when, before, as soon as, until. Contohnya, we will surprise him after he enter the room. Kita akan memberikan surprise, kejutan, setelah dia masuk rumah. Di sini ada kata-kata after, ada conjunction after. Kemudian setelah after di sini menggunakan simple present untuk menunjukkan express future time. Jadi untuk fungsi simple present tense itu ada 5. Yang pertama adalah habit, untuk kebiasaan. Kemudian untuk repeated action, untuk kegiatan berulang-ulang. Kemudian untuk general truth, kebenaran umum. Instruction or direction, instruksi ataupun petunjuk. Kemudian untuk schedule event in the near future, untuk kejadian yang akan datang atau terjadwal, sudah terjadwal. Kemudian express future time after some conjunction, untuk mengekspresikan waktu yang akan datang setelah beberapa conjunction after, when, before, as soon as, until. Next about the structure. Untuk selanjutnya adalah struktur kalimat di dalam simple present tense itu seperti apa. Di dalam simple present tense nanti dibagi menjadi 3 kalimat, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di dalam simple present tense ini saya juga akan membagi menjadi 2 kalimat, yaitu kalimat verbal sama kalimat nominal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kalimat itu terdiri dari SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Sekarang saya jelaskan dulu kalimat verbal dan kalimat nominal seperti apa. Kalimat verbal ialah kalimat yang mana predikatnya ini berupa verb atau kata kerja. Maka namanya kalimat verbal, kalimat yang predikatnya itu berupa verb atau kata kerja. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang mana predikatnya itu selain kata kerja.
Boleh itu berasal dari adjektif atau kata sifat, kata keterangan, kata benda, ataupun kata yang lain. Yang penting bukan dari kata kerja. Maka namanya kalimat nominal. Sekarang kita menuju kepada kalimat verbal. Seperti apa rumusnya? Untuk kalimat verbal tadi sudah saya sampaikan dibagi menjadi 3. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb 1 s or es plus object. Jadi di sini ada verb 1, verb pertama, kata kerja bentuk pertama dikasih tambahan s atau es. Yang dikasih tambahan s atau es itu khusus untuk he, she, it. He, she, it ini dikasih tambahan s atau es. Selain he, she, it, I, you, they, we atau I, you, they, we itu tidak perlu dikasih tambahan s atau es. Saya ambil contoh penggunaan subjek he. He drinks tea every morning. Di sini ada tambahan s karena subjeknya adalah he. Untuk bentuk negatif rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Yang perlu kalian perhatikan atau kalian ingat, ketika bentuknya negatif, kalimat bentuk negatif itu pasti ada yang namanya not. Maka di sini juga ada di sini not. Subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Kemudian di sini ada tambahan do atau does. Kenapa ada do atau does? Do itu digunakan untuk siapa saja? Di sini, di bawah di sini. Do itu dipakai untuk a, you, they, we. Saya mengingat atau saya mengingatkan kepada kalian penggunaan do itu penggunaannya adalah disingkat dengan a, you, they, we. I, you, they, we. A, you, they, we di sini menggunakan do. Sedangkan he, she, it itu menggunakan does. Kita kembali kepada rumus. Karena contohnya di sini adalah he, maka menggunakan does. He di sini menggunakan does. Kalau kalian menggunakan you, kalian menggunakan do. Jadi you do not drink tea every morning. Seperti itu kalau menggunakan you. Karena di sini contohnya he, maka kita menggunakan does. He does not drink tea every morning. Kemudian mungkin di sini ada pertanyaan. Kenapa di sini drinks pakai s? Pakai s, sedangkan di sini tidak pakai s ketika negatif. Di sini tidak boleh menggunakan s karena di sini sudah ada does, ada es. Selanjutnya untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, do atau does-nya ditaruh paling awal plus subject plus verb 1 plus object. Jadi, does he drink tea every morning? Apakah dia minum setiap pagi? Kalau kalian menjawab yes, yes he does. No, he does not. Ini tadi adalah rumus kalimat verbal dari positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang kita menuju kepada kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Untuk kalimat nominal, rumusnya adalah subject plus to be plus c. C ini adalah komplement. Komplement itu pelengkap, boleh berupa kata sifat, kata keterangan, ataupun kata benda. Saya mengambil contoh, ini adalah kata benda. He is a teacher. Dia seorang guru. To be. Nah, sekarang saya jelaskan to be dulu. To be adalah kata bantu. Nah, untuk siapa saja to be itu? Ketika I, to be-nya adalah am. Ketika you, they, we, to be-nya adalah are. Ketika he, she, it, to be-nya adalah is. To be, kalau saya memberikan singkatan biar kalian lebih mudah, to be itu SMA. Is, am, are. Ini kalau saya memberikan singkatan untuk mempermudah kalian. To be adalah SMA. Is, am, are. Is itu untuk he, she, it. M itu untuk I. R itu untuk you, we, they. Sekarang kita menuju pada bentuk negatif.
Untuk bentuk negatifnya, rumusnya adalah subject plus to be plus not plus complement. Kalian tentunya masih ingat, kenapa di sini ada not? Karena bentuknya adalah bentuk negatif. Ini sebagai ciri loh ya. Ketika cirinya negatif, bentuknya negatif itu cirinya pasti ada kata-kata not. Jadi di sini rumusnya subject plus to be plus not plus complement. Jadi tinggal dikasih tambahan not tanpa perlu do atau does karena kalimatnya adalah kalimat nominal. Jadi he is not a teacher. Dia bukanlah seorang guru. Untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya ditaruh di awal, kemudian subject, kemudian complement. Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Kalau kalian menjawabnya iya, berarti yes, he is. Kalau no, no, he is not. Itu adalah rumus kalimat nominal dari segi positif, negatif, dan interrogatif. Oke everybody, itu tadi video saya mengenai bentuk simple present tense dilihat dari definisi, function, dan juga structure. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.